Saat ini Muhammad sandar-sandar di tembok Ka'bah. Kau tengok lah di sana. Muhammad sandar-sandar di tembok Ka'bah. Falau dhahaba wahidun minna wa rama hajaran kabiran min fawqil Ka'bah lahalaka min sa'ati. Cobalah salah satu saja dari kita mau mendatangi itu Muhammad, bawa batu yang besar naik di atas Ka'bah, timpa Muhammad dari atas, kan selesai. Kata Torik, cemerlang nggak idenya? Cemerlang kali ini. Falau dhahaba wahidun minna wa rama hajaran kabiran min fawqil Ka'bah lahalaka min sa'ati. Seketika jiun pasti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Timpa batu dari atas. Faqama min bainihim rajulun. Langsung berdiri satu laki-laki. Sudah tahu kayak gitu, aku aja yang bunuh Muhammad. Langsung kayak gitu. Siapa nama rajul itu? Syihab, namanya Syihab. Syihab ini ngomong, waqala lau adzintum li laqataltuhu. Kalau kalian semua mengizinkan aku akan bunuh Muhammad sekarang. Kata Syihab. Yang ngasih kabar tadi siapa? Torik As-Saidalani. Terus yang berdiri mau membunuh bersedia Syihab. Qalu kemudian orang-orang kafir-kafir kawannya ini jawab, ya sudah, sana pergi bunuh Muhammad. Fasoida fawqal Ka'bah. Syihab bawa batu kemudian naik kemana? Naik di atas Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang mulia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat isya dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan agenda rutin kita kajian malam Rabu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jemaah yang mulia, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 6. Rabiul Awal 6. Berarti seminggu lagi pas. Seminggu lagi 12 Rabiul Awal. Seminggu lagi maksudnya. Maka yang harus kita tingkatkan di bulan Rabiul Awal ini amal gaduh itu. Kok pelorok-pelorok. Aduh. Yang harus kita tingkatkan pada bulan ini adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah
untuk kita semua. Nabi adalah seorang manusia, utusan Allah. Ya, tetap manusia. Jangan sampai melebihkan Nabi seperti yang orang-orang An-Nasara sampai menuhankan. Tetap manusia tapi dimuliakan. Maka gimana caranya supaya kita lebih yakin dan lebih kuat keyakinan kita, lebih besar cinta kita kepada Nabi Muhammad? Itulah yang harus kita usahakan di bulan Rabiul Awal ini. Kalau berbicara tentang sejarah Nabi, kita sudah sering. Bagaimana kisah lahirnya Nabi, di mana ketika kecil, itu sudah sering. Cuman bagaimana kita membentuk keyakinan yang kuat bahwa Nabi itu adalah seorang Rasul. Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul, sehingga kita meyakini dan benar-benar bersemangat dalam mengamalkan serta mencari sabda-sabda dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Orang kalau senang, kalau sudah cinta, itu biasanya begitu. Kalimat yang diucapkan itu akan dicari. Apa kata dia tadi? Nah, kan biasanya gitu. Ada orang datang ke rumah. Kok orang ini orang yang kita sukai, sudah pulang, belum pulang, kita malu-malu mau jumpa. Setelah nanti orang itu pulang, kita tanya sama keluarga, apa yang dibilangnya tadi, Mak? Kayak mana? Semangat sekali. Nah, begitu juga kalau kita cinta kepada Nabi, insya Allah apa yang diucapkan, pernah disampaikan Nabi, itu akan penasaran untuk kita cari. Kayak mana kata Nabi itu di dalam kitab-kitab hadis? Cemana Nabi bilang? Semangat sekali. Nah, ini salah satu bentuk kecintaan Nabi, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak cinta Nabi, sulit, berat untuk mencari apa yang pernah diajarkan Nabi, disampaikan Nabi. Ini adalah hadis dalam kitab Usfuriyah. Sengaja saya mau baca karena ini berhubungan dengan kecintaan Nabi kepada kita semua. Nabi itu adalah Nabi yang sangat welas asih, yang sangat cinta kepada umatnya. Sehingga mau wafat pun, menjelang wafatnya beliau, yang beliau sebut adalah ummati, umatku. Yang diresahkan adalah umatnya, bukan anakku, istriku, bukan. Tapi siapa? Ummati. Mungkin kalau kita yang meninggal, yang kita cari siapa? Mana istri pertamaku, istri kedua dikelumpuke. Anak-anakku panggil semua, adikmu sing isih ning kota Medan celoken. Kita gak suwe meneh iki, suruh ngumpul semua. Nabi yang diresahkan enggak? Ummati. Cemana umatku nanti. Sehingga dalam hadis ini nanti ada bentuk kecintaan Nabi kepada kita umat di akhir zaman. Dan di akhir zaman ini yang paling besar ibadah ya salah satunya ini, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini terdapat dalam halaman 17 hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samin, hadis yang ke-8. As-samina asyara, hadis yang ke-18. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Tahukah kalian siapa makhluk yang paling mengagumkan imannya? Siapa makhluk yang paling mengagumkan imannya? Faqalu, sahabat-sahabat yang waktu itu berkumpul bersama Nabi menjawab, imanul malaikah ya Rasulullah. Imannya malaikat ya Rasulullah. Malaikatlah yang mempunyai keimanan yang mengagumkan. Nabi berkata, wa qala fa kaifa la tu'min al malaikah. Ya maklum saja, cemana mereka enggak beriman dengan iman yang mengagumkan. Wa hum yu'ayyinuna al amra. Mereka nampak semua perkara-perkara langit, nampak semua urusan-urusan, nampak semua. Orang malaikat itu enggak pernah maksiat, sudah begitu hubungannya sama Allah. Ya jelas mereka imannya mengagumkan. Qalu annabiyuna ya Rasulullah. Para nabi ya Rasulullah. Para nabilah yang imannya mengagumkan. Faqala wa kaifa la yu'min an-nabiyyun. Ya cemana para nabi tidak beriman dengan iman yang mengagumkan. Wa ruhu yanzilu alaihim bil amr minas sama. Sedangkan malaikat membawa wahyu dari langit untuk mereka semua, untuk para nabi. Qalu, sahabat menjawab lagi, ashabuka ya Rasulullah. Sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Sahabat-sahabatmu lah yang imannya mengagumkan. Wa kaifa, faqala, maka menjawab Rasulullah, wa kaifa la yu'min ashabi. Bagaimana sahabat-sahabatku tidak beriman, kata Nabi. Wa hum yarawnal mu'jizat minni. Sedang mereka setiap hari melihat mukjizat dariku. Ya pasti mereka yakin dan kuat imannya, dan imannya pun mengagumkan. Wa ana unabi'uhum bima unzila alayya, dan aku pun menyampaikan, menghabarkan apa yang sudah diturunkan kepadaku, kepada mereka. Walakin a'jabun nasi imanan, tapi yang aku maksud, yang paling mengagumkan imannya, qaumun yaji'una min ba'di, yaitu kaum-kaum, umat-umat yang datang jauh setelah wafatku nanti. Siapa kalau bukan kita semua? Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku. Walam yarawni, tapi mereka tidak melihat aku. Wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan semua tentang aku. Faulaika ikhwani, dan mereka itulah saudara-saudaraku. Dan kita semua 1400 tahun yang lalu sudah diakui oleh Rasulullah sebagai saudara-saudaranya. Kita disambut gembira oleh Rasulullah, kita ini saudaranya. Dilewatilah imannya malaikat, dilewati ya imannya para nabi, dilewatilah imannya para sahabat. Beliau mengagumi keimanan kita semua, yaitu umat yang jauh dari Nabi, tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita beriman kepadanya. Kita membenarkan apa yang setelah beliau sampaikan hanya lewat hadis-hadis dan kabar-kabar gaib, karena tidak pernah melihat. Itulah iman yang mengagumkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jamaah yang mulia, jangan kecewakan Rasulullah, jangan kecewakan
Nabi kita Muhammad. Kita sudah disanjung-sanjung di depan sahabatnya Nabi 1400 tahun yang lalu. Sedang kita saat ini tidak menyambut sanjungan itu. Rasa cinta kita kepada Nabi kalau tidak setiap tahun seperti ini diingatkan, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari akan terkikis. Semangat kita untuk meneladani Nabi pun akan mudah luntur. Tapi kalau setiap hari kita ingat sanjungan Nabi kepada kita semua umat yang jauh dari beliau, tapi sudah disanjung 1400 tahun yang lalu, maka perlu kita syukuri ini semua. Kita hidup di zaman yang akhir ini, tapi kita tetap mendapat sanjungan dari Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Itulah cerdasnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sering menyanjung sahabat. Maka sampai ada sahabat itu disamakan sifatnya kayak nabi-nabi. Umar bin Khattab ini sifatnya keras kayak Nabi Musa. Ini sahabatku Utsman bin Affan ini sifatnya lemah lembut. Nah, kayak gitu. Disamakan sama nabi-nabi terdahulu. Cara Nabi menyanjung sahabat-sahabatnya begitu. 10 sahabat yang besar, termasuk 10 sahabat yang diberi kabar tentang surga. Pernah dengar? Pernah. Itu cara Nabi menyanjung sahabatnya, memberi kabar gembira kepada mereka. Tapi tak bohong. Kalau kita kan kadang memberi kabar gembira bohong. Kok ini baik kali jadi orang. Makin lama makin ganteng, makin tua tapi makin ganteng kali. Padahal ada maunya. Dan itu pasti bohong. Mana ada makin tua makin ganteng. Kalau Nabi itu memberi kabar gembira tapi benar, kabar gembira nggak bohong. Ya. Dan itu selalu Nabi itu begitu. Bercanda Nabi bercanda, tapi bercandaannya tidak bohong. Kalau orang sekarang banyak di TV-TV itu bercanda tapi bohong. Ya. Kadang bercanda, aku dulu kan begini-begini, tapi cerita itu dikarang-karang supaya orang tertawa. Kalau Nabi bercandaannya nggak pernah bohong, karena Nabi memang punya sifat apa? Sidik apa? Jujur. Pernah itu Nabi itu ngomong bercanda sama nenek-nenek. Datang Nabi, nenek-nenek seperti dia nggak bisa masuk surga. Di surga itu nggak ada nenek-nenek. Sedih nenek-nenek itu. Cemanalah aku nih, berarti aku nggak bisa masuk surga. Nenek-nenek itu langsung sedih. Orang dibilang Nabi nggak ada di surga nenek-nenek. Terakhir Nabi bilang, nanti kalau kamu masuk surga, kamu nggak nenek-nenek lagi, tapi akan menjadi muda 33 tahun. Ya jadi berarti saya bisa masuk surga? Ya bisa. Makin muda lagi. Seneng. Yang bercandanya Nabi tapi benar. Jadi kalau kita kadang bohong bercandanya. Jadi ini salah satu cara untuk Nabi itu menyanjung sahabat-sahabatnya begitu. Dan kita pun merasa tersanjung. Walaupun kita jauh dari beliau, ternyata Nabi sudah mengingat kita. Mereka lah orang yang jauh dariku, jauh dari zamanku, tak pernah melihatku, tapi mereka iman kepadaku, mereka membenarkan aku. Apa itu? Bandret. Wa hukiya anna yauman minal ayyam. Ini cerita tapi juga tentang mukjizat juga. Banyak-banyak mengisahkan. Sebenarnya untuk menguatkan iman kita kepada Nabi, bahwa Nabi itu adalah Rasul utusan. Ceritakan saja mukjizat-mukjizat Nabi. Ya, jadi pengajian di Maulid ini caranya supaya orang-orang itu menjadi lebih yakin dan menjadi kuat imannya, lebih cinta kepada Rasul. Salah satunya sebutkan semua mukjizat-mukjizat Nabi.
Ya, ada kitab khusus membahas tentang mukjizat-mukjizat Nabi. Ya. Dalailun nubuwat, ada dalil-dalil kenabian itu ada. Tapi ini ya yang ngaji harus orang yang tahu kitab. Ngaji sekarang judulnya Maulid Nabi, judulnya peringatan Maulid Nabi, tapi nanti yang dibahas lari ke politik, yang dibahas lari ke pemerintahan, yang dibahas tujuan apa peringatan Maulid Nabi? Menguatkan keimanan, ya, meningkatkan cinta kepada Nabi Muhammad. Cari tentang itu. Paling cuma 1 jam waktunya. 1 jam itu kalau untuk membahas mukjizat-mukjizat Nabi, membahas keluarga-keluarga Nabi, itu sudah kurang. Ngapain untuk bercanda-bercanda yang lain? Ya, aturan begitu. Kalau waktu maulid itu aturan, kasih tahu apa mukjizat-mukjizat Nabi semua, sebutkan. Itu orang selain senang juga orang semakin yakin. Ya. Karena kenapa Allah itu kasih mukjizat kepada para nabi? Salah satunya untuk melemahkan musuh. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Melemahkan siapa? Musuh-musuh Nabi. Supaya lebih yakin dan iman. Kan banyak gara-gara mukjizat kemudian orang itu menjadi beriman. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah dihadapkan dengan Saharah. Saharah itu penyihir-penyihir yang nyewa Fir'aun. Fir'aun itu nyewa penyihir, disuruh menghadapi Nabi Musa. Disuruh menghadapi Nabi Musa bawa tongkat. Penyihir itu bawa tali-tali. Sopannya penyihir itu menawarkan, silakan wahai Musa, kau duluan yang melemparkan tongkatmu atau kami yang melemparkan tali kamu. Itu penyihir tapi sopan, ya. Mempersilahkan. Dan gara-gara itulah kesopanan penyihir itu loh, gara-gara itu, ya, maka penyihir itu dapat hidayah, kata sebagian kiai. Gara-gara sopannya penyihir itu loh, kemudian Allah kasih hidayah sama mereka. Dilemparlah itu tali-tali jadi ular. Nabi Musa melemparkan jadi ular betulan. Ya. Kalau tali-tali itu tadi cuma penglihatan mata saja jadi ular. Tapi kalau tongkatnya Nabi Musa betul-betul jadi ular. Makanya orang-orang penyihir ini tahu ini bukan sihir ini kan. Yang tahu sihir itu kan penyihir. Yang tahu pemain bola yang lain itu hebat, itu kan pemain bola juga, ya. Iya kan? Yang tahu orang ini hebat dalam sulap itu ya penyulap. Kalau tahu orang ini sihir ya penyihir. Lah ini kata mereka penyihir ini bukan sihir. Musa ini bukan penyihir. Dan kekuatan dia ini bukan kekuatan sihir. Maka ini pasti adalah kekuatan dari Tuhannya. Makanya mereka Saharatu Fir'aun jadi iman. Gara-gara iman marah Fir'aun, dibunuh semua itu siapa? Penyihir. Enggak apa-apa kami dibunuh, yang penting kami sudah iman kepada Musa dan Tuhannya Musa. Gara-gara mukjizat jadi beriman. Makanya sampaikan mukjizat itu. Pesan sama ustadz yang mau ngisi nanti, sampaikan mukjizat-mukjizat Nabi. Ceritakan kepada masyarakat. Nabi itu mukjizatnya begini semua. Oh. Lihat cerita mukjizat 20 mukjizat apa sudah sampai malam itu. Ngapain cerita yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuqiya anna yauman minal ayyam. Dihikayahkan, diceritakan. Anna yauman minal ayyam, sesungguhnya suatu hari istama'at al-kufar fi dari Abi Jahal. Orang-orang kafir kumpul di rumah Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Abu Jahal itu pamannya Nabi sendiri. Delalai musuhnya Nabi itu pamannya sendiri. Ittaqala rajul, tiba-tiba datang laki-laki. Yuqalu lahu Tariq As-Saidalani, namanya Tariq. Datang Tariq, wa qala
Tariq ini ngomong sama kawan-kawannya di rumah Abu Jahal ini. Ma ashala alaina qatla Muhammad alaihi salam la tafaqtum ala qauli. Sebenarnya mudah kali bunuh Muhammad itu. Bunuh Muhammad itu enggak payah kali kalau kalian nuruti omongan saya, kata Tariq. Qalu kaifa ya Tariq? Cemana rupanya? Qala dzalika ar-rajul. Tariq itu kemudian menjawab, Inna Muhammad alaihi salam istanada ila jidaril Ka'bah. Saat ini Muhammad sandar-sandar di tembok Ka'bah. Kau tengok lah di sana. Muhammad sandar-sandar di tembok Ka'bah. Falau dhahaba wahidun minna wa rama hajaran kabiran min fawqil Ka'bah lahalaka min sa'ati. Cobalah salah satu saja dari kita mau mendatangi itu Muhammad, bawa batu yang besar naik di atas Ka'bah, timpa Muhammad dari atas, kan selesai. Kata Tariq, cemerlang enggak idenya? Cemerlang kali. Falau dhahaba wahidun minna wa rama hajaran kabiran min fawqil Ka'bah lahalaka min sa'ati. Seketika jiun pasti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Timpa batu dari atas. Waqama min bainihim rajulun. Langsung berdiri satu laki-laki. Sudah tahu kayak gitu, aku aja yang bunuh Muhammad. Langsung kayak gitu. Siapa nama rajul itu? Syihab, namanya Syihab. Syihab ini ngomong, waqala law adzintum li laqataltuhu. Kalau kalian semua mengizinkan aku akan bunuh Muhammad sekarang. Kata Syihab. Yang ngasih kabar tadi siapa? Tariq As-Saidalani. Terus yang berdiri membunuh bersedia Syihab. Qalu kemudian orang-orang kafir-kafir kawannya ini jawab, ya sudah, sana pergi bunuh Muhammad. Fasoida fawqal Ka'bah. Syihab bawa batu kemudian naik kemana? Naik di atas Ka'bah. Wa ma'ahu hajarun kabir, sambil bawa batu. Sambil bawa batu keren-keren naik ke atas Ka'bah. Faromahu ilan Nabi alaihi salam. Kemudian batu itu ditimpakan, ditengok Muhammad. Mampus kok. Ditimpakan. Ya. Fa kharaja min jidaril Ka'bah hajaran. Tiba-tiba dari tembok Ka'bah itu nongol batu. Salah satu batu dari tembok Ka'bah. Ka'bah kan batu juga kan. Itu nongol keluar batunya dan nangkep batu dari atas itu. Jatuhlah di hadapan Nabi itu batu. Kemudian temboknya balik rata lagi. Ini apa namanya? Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilindungi oleh Allah. Kalau kita selesai lah ya. Jiun pasti ya. Bapak Husain udah pas lewat lah ini. Udah tahlilan malam ini. Ini Nabi yang Nabi mau ditimpa batu, datang pertolongan. Fa kharaja min jidalil Ka'bah hajar wa akhadha dalikal hajar fil hawa hatta qama Rasulullah. Apa itu? Langsung bangun Rasulullah. Ya. Wa saqata al-hajar al-ardi wa dakhraja al-jidar ila mawdi'i fa sara kama kana. Wa Syihabu yang duru ilaih, Syihab yang jatuhkan batu tadi nampak itu terjadi di depan matanya. Kok bisa kayak gitu? Keluar pula batu dari tembok ini. Wah, ketahuan lah ini pasti. Sudah panik dia. Wa Syihab yang duru ilaih wa yata'ajjabu minhu. Gara-gara itu Syihab kemudian heran, kok bisa kayak gitu? Cemana ceritanya? Fanazala minal Ka'bah, turunlah dia dari Ka'bah pelan-pelan. Waja'a baina yadai Rasulillah, langsung menghadap Rasulullah. Nampak begitu dia langsung ngadep Rasulullah. Wa aslama wa hasuna islamu, masuk Islam dia langsung. Melihat mukjizat itu seketika dia langsung masuk
masuk Islam. Inilah namanya mukjizat. Wa aslamu wa hasuna islamu, dan bagus Islamnya pun menjadi baik. Wa aslama Torik yang ngasih info tadi dibilang sama Syihab juga. Torik, aku masuk Islam. Ya kenapa masuk Islam? Gila kok ya? Cuman nggak masuk Islam? Kok nggak ngerti? Aku di sana tadi ngapain? Terjadi kepada aku itu apa? Kau nggak ketahui kan? Begitu kutimpa itu batu Muhammad, rupanya keluar itu batu dari tembok Ka'bah, nangkep batu yang kulemparkan tadi. Setelah jatuh, batu yang muncul tadi balik sendiri. Itu apa namanya? Betul lah kau, yang betul aja kalau orang Medan gitulah. Yang bener aja lah. Kau cakap betul lah, bodat mungkin gitu ya, bodat itu. Kalau orang sekarang. Ini betul kayak gitu. Yang bener lah. Jadi apa itu namanya kalau bukan pertolongan dari Tuhan Muhammad? Akhirnya datang itu Torik juga diajak masuk Islam juga Torik. Ya, langsung mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara mukjizat. Wa kana Syihab wa man ma'ahu aslamu ba'da ma ra'a hadil mukjizat. Orang yang bersama Syihab itu dikasih tahu juga semua. Ya, kurasa semua langsung gemeter lah mendengar cerita itu. Masuk Islam semua orang-orang yang bersama Syihab tadi. Kecuali Abu Jahal sampai Abu Lahab itu sampai mati enggak tobat-tobat. Itu rival abadi. Wal iman bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman min afdhalil maratib, termasuk salah satu tingkatan-tingkatan yang paling utama, iman yang paling utama itu adalah iman kepada Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Maka tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu menghabiskan waktu untuk menonton bola, untuk menonton sinetron, untuk menonton game, apakah tidak sempat untuk mencari biografi Rasulullah, mengetahui keluarga Rasulullah, mengetahui sifat-sifat Rasulullah yang sudah termaktub dalam kitab-kitab hadis. Banyak sekali buku-buku tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Pasti lebih menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum sabatu alal iman wal Islam an dhahril ghaib bi ghairi musyahadatihi. Nah, orang yang beriman kepada Rasulullah di akhir zaman ini adalah termasuk orang yang memuncai iman yang tinggi. Kenapa? Mereka iman tapi tidak melihat yang mereka imani. Mereka iman kepada seseorang, percaya kepada seorang yang tidak pernah ia lihat wajahnya sama sekali. Siapa saat ini yang pernah melihat Rasulullah walaupun dalam mimpi? Ayo. Walaupun dalam mimpi, pernah enggak? Pengen enggak jumpa sama Rasulullah walaupun dalam mimpi? Syaratnya satu, baca wah, banyak-banyak baca sholawat. Bisa Ustaz? Bisa. Selain baca sholawat, ya makannya yang halal. Yang halal bukan. Iya. Dulu ada santri ngadep ke Yai. Pak Yai, saya pengen kali jumpa sama Rasulullah walaupun dalam mimpi. Oh gitu ya. Mintalah doanya Pak Yai. Ngene wae. Kowe sesuk teko mrene wae ya. Nah, tapi sesuk sebelum turu ke mangano ikan asin. Makan ikan asin terus tidur, gak usah minum. Nggih wae, dikerjakan betul. Sebelum tidur makan ikan asin. Haus kan ya. Tidur. Nah, setelah tidur akhirnya dia besoknya datang kepada Pak Yai.
Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Piye, wis ngimpi? Mboten Pak Yai. Nggak ada itu mimpi. Pak Yai bilang saya suruh makan ikan asin sebelum tidur. Sudah aku makan, nggak mimpi juga bertemu Rasulullah. Cemana ini? Apa yang kamu mimpikan? Aku malah mimpi minum air laut ku habiskan. Saking hausnya. Karena haus sekali, air laut ku minum habis ku tengok. Begitu juga lah kamu. Kenapa kamu mimpi minum air laut sampai habis? Karena yang kau pikirkan sebelum tidur adalah minum. Kamu kehausan. Coba kalau sebelum tidur kamu sangat-sangat ingin bertemu Rasulullah. Coba kalau sebelum tidur kamu sangat-sangat merindukan Rasulullah, sehingga kamu bacalah sholawat sampai tidur dan benar-benar mengharapkan ingin bertemu dengan Rasulullah. Pasti bertemu. Oh, ngoten Pak Yai. Ini caranya orang dulu itu begitu, ngajari hikmah kepada santri itu begitu. Ya. Sekarang kan santri pengennya cash kalau belajar itu. Dulu itu santri kalau minta doa kiai, minta apa, itu diajarinya pelan-pelan. Oh begitu. Nah, dikasih tahu lagi baru, oh paham. Nah sekarang kan enggak. Dikasih tahu cash saja masih enggak mempan. Udah kau baca ini saja dengan begini-begini, enggak diamalkan juga, cuman. Kalau dulu itu dituntun begitu. Dituntun pelan-pelan, nurut, baru nanti dikasih tahu lagi. Coba kamu kalau sebelum tidur, yang kamu pikirkan hanya ingin bertemu Rasulullah. Bacalah sholawat dengan perasaan sangat merindukan. Pasti nanti berjumpa. Kenapa sekarang kita tidak atau belum bertemu? Berarti belum begitu merindukan Rasulullah. Saya udah rindu kali. Berapa lama kamu baca? Baru seminggu. Seminggu. Orang baca, ada yang baca sholawat sampai seumur hidup. Umur 50 tahun belum jumpa Rasulullah. Ya. Tapi kalau pengen baca sholawat 1000 kali, tidak akan mati sebelum berjumpa Rasulullah. 1000 kali setiap malam. 1000 kali sallallahu ala Muhammad. Paling sedikit sallallahu ala Muhammad. Ya paling bagus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang dulu itu baca sholawat sampai 21.000. Ya. Neneknya kiai saya, Kiai Haji Jalaluddin Fauzi, itu kalau baca sholawat satu malaman 21.000. Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah nyoba itu 1000 kali. Tapi ya begitu, ujiannya banyak sekali. Ya kadang ya keturun, lali hitungane, baleni meneh. Sambil turun-turun lah, turun-turun pun iso kok maca sholawat. Iso, tapi gak suwe wis. Walaupun dapat pahala, sampai tidur, sampai pagi, kalau baca sholawat kan terhitung baca sholawat. Tapi kita nggak tahu hitungannya sampai berapa. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa tadi? Ulangi meneh. Kayak gitu ujiannya. Makanya ya melek tengah malam sholat tahajud, maca sholawat itu lebih mudah. Atau di mana-mana baca sholawat. Biasanya sekarang pakai tasbih yang digital itu, stek. Nah itu ada. Kalau bawa gini-gini sampai 100 saja. Iya. Apa ada yang sampai lebih gitu? Ada juga. Kan enak. Al-hadis atasi asyara, hadis yang ke-19. Ini kisah-kisah nyata tapi dari hadis. Saya jalan, aku nggawe baju putih, ngajak janjian dengan baju putih, orang nggawe baju putih, gambar wong, bodoni wong jenenge. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, qol
Bainama nahnu ma'a Rasulillah. Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah, kumpul-kumpul sama Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Fi awalil Islam, waktu itu masih awal-awal Islam. Itwarada alaina rajulun ala naqah. Tiba-tiba datang laki-laki naik unta mendatangi Rasulullah. Waqad asara as-sair fih. Nampak situ bekas perjalanan. Wa fiha, dan unta tersebut juga nampak letih. Wa bana alaihi anak, nampak dia payah. Anak usafar, payahnya perjalanan nampak sekali dari mukanya. Fa waqafa alaina, kemudian turun berdiri di hadapan kami. Faqala ayyukum Muhammad. Tiba-tiba laki-laki ini bilang sama kami, mana nama yang namanya Muhammad itu? Nah, kira-kira gitu. Siapa yang namanya Muhammad? Fa'umina ilan nabi. Kemudian kami mengisyaratkan kepada Nabi, itu Nabi Muhammad. Ya. Isyarat itu ya ada yang nengok kepada Nabi Muhammad, ada yang nunjuk. Enggak, itu kan enggak sopan itu ya. Kalau kita gitu, atau pakai seluruh telapak tangan gini. Itu loh, enggak, jangan ya. Gini atau apa? Seluruh tangan. Semua sahabat kemudian memberi isyarat kepada ke arah Nabi. Faqala ya Muhammad, kata laki-laki itu. Atu'ridu alayya ma amaraka bi rabbuka au uridu alaika ma amaroni bi sunami. Engkau yang beritahu apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadaku, atau aku yang ngasih tahu kepadamu apa yang diperintahkan berhalaku kepadaku. Paham maksudnya? Wahai Muhammad, setelah dia sudah tahu Nabi Muhammad itu yang mana, kemudian laki-laki bilang, wahai Muhammad, engkau yang bilang duluan apa perintah Tuhanmu kepadamu, kasih tahu kepada saya, atau saya yang bilang duluan apa yang diperintahkan berhalaku kepadaku. Kata Nabi, aku aja yang bilang apa itu yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Faqala, kemudian Nabi menyampaikan, bunyal Islamu ala khamsin ma'asyaraitihi. Islam dibangun atas 5 dasar bersama syarat-syaratnya. Jadi syahadat itu ada syarat-syaratnya, ya. Kemudian sholat ada syarat-syaratnya. Kemudian zakat ada syarat-syaratnya. Puasa, haji bagi yang mampu harus tahu. Sumakola, lalu kemudian laki-laki itu ngomong, ya Muhammad, ana Ghassan bin Malik, aku Ghassan bin Malik al-Amiri. Wa kana lana sonamun nadbahu indahu fi Rajab. Aku punya berhala yang setiap bulan Rajab kami menyembelih unta untuk kami persembahkan. Kami menyembelih hewan sembelihan untuk kami persembahkan kepada berhala tersebut. Ini nyembah berhala. Wa nataqarrabu ilaihi bidzabhina. Kami menjadikan sembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada berhala itu. Fa'atara indahu atiratan rajulun. Suatu hari satu orang dari kami menyembelih. Yuqalu lahu Isam, namanya Isam. Ada yang bilang Usam. Falamma rafa'ayatahu minal atirah. Ketika mau menyembelih hewan itu, sami'a sautan. Tiba-tiba laki-laki Usam, siapa? Usam tadi itu mendengar suara dari berhala itu. Ya Isam, ja'al Islam wa batalat al-asnam. Wahai Isam, Islam telah datang. Wa batalat al-asnam, berhala-berhala telah batil. Wa khufidat ad-dima, darah-darah telah dijaga dengan Islam. Wa wusilat al-arham, silaturahim telah tali silaturahim telah disambung dengan Islam. Wa dhaharat al-haqiqah, al-haqiqat telah nampak. Wassalam fafariha Isam, kemudian Isam
sangat gembira dengan suara itu. Wa kharaja yuhbiruna. Lalu Isom itu yang nyembelih kemudian dengar suara itu bilang sama aku. Kata laki-laki yang cerita kepada Nabi. Kata siapa tadi namanya? Ghassan bin Malik al-Amiri. Ghassan bin Malik bilang begitu. Lalu laki-laki itu bilang ke saya, wahai Muhammad, apa yang sudah terjadi kepadanya. Summa waqa'a ilaina khabaruka. Wa kharaja yuhbirunya summa waqa'a ilaina khabaruka. Lalu terdengarlah kabarmu ya Rasulullah. Falama kana bada ayame atau inda rajulun. Setelah beberapa hari ada laki-laki lagi nyembelih hewan 9 untuk berhala itu tadi, yang kedua kali. Yuqalu lahu Tariq, namanya Tariq meneh. Berarti Tariq ini namanya banyak sekali. Falamma rafa'a yadahu anil atira sami'a sautan. Ketika mau menyembelih dengar lagi suara. Yaqulu min jawfihi, ya Tariq, bu'isan Nabi as-Shadiq, wahai Tariq, telah diutus Nabi yang sangat jujur. Waji'a bi wahyin natik, dan didatangkan dengan wahyu dan berbicara. Minal azizil khaliq, dari Allah Zat yang maha perkasa yang menciptakan. Setelah itu fakharaja yusbihu finnas bidalik. Tariq ini langsung bilang ke seluruh manusia. Faqawaitu ahbaruka, menjadi kuatlah kabarmu wahai Muhammad. Sudah 2 orang soalnya bilang tentangmu. Ya Rasulullah, fakunna bainal mukadzib wal musaddiq. Kami jadi ragu. Ada yang bilang bohong itu. Tapi aku sudah agak percaya. Karena sudah dua orang. Yes. Wala makana mundu salasati ayam atartu ana atirotan. Karena sudah dengar berita kayak gitu, aku sendiri yang menyembelih. Kata Ghassan bin Malik yang cerita kepada Nabi. Falamma rafa'tu yadi, setelah aku mau menyembelih hewan 9 itu, sami'tu sautan alian, benar-benar ku dengar suara yang kuat dari berhala itu. Yaqulu bilisan fasih, berkata dengan lisan yang fasih, jelas. Saya dengar itu, lisannya fasih. Ya Ghassan bin Malik al-Amiri, ja'al haqqu nabiyan hasyimiyan, telah datang kebenaran, yaitu seorang nabi dari keturunan Hashim bituhamah, di tanah Tihamah. Linasirihi as-salamah, bagi orang yang menolongnya mendapat keselamatan. Wali khadirihi nadamah, dan orang yang menghinakannya akan celaka, akan menyesal. Hadian wada'ian, yang memberi petunjuk dan mengajak ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sumartafa minal ardi, lalu berhala itu jatuh tersungkur, kata Ghassan bin Malik. Wasaqata alayya wajhi qala fakabbara Rasulullah, mendengar itu Rasulullah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat pun mendengar itu terus kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Wa qala Ghassan waqad qultu salasata abyat. Kemudian Ghassan gara-gara sudah jumpa dengan Nabi Muhammad saking senengnya kemudian membaca syair. Membaca apa? Syair. Inilah bukti kalau menyanyi itu tidak apa-apa. Ya, syair menyanyi. Beda dengan musik loh ya. Ini enggak pakai musik, menyanyi. Usri usairan fi tolabin fi zahlin wa hazanin fi biladin minar romali. La nasra khairun nasi nasron muazzara, sampai akhir lah payah iki. Langsung dia bersyair. Ini biasaan orang Arab. Kalau senang bersyair, kalau sedih bersyair. Itu biasaan orang Arab. Orang India begitu. Kalau senang nyanyi, lari-lari, guling-guling di rumput kan gitu. Masuk pacet yang kapok. Orang India kan gitu. Nanti sedih nyanyi lagi, ya kan. Satu episode ikut nyanyi ini beberapa kali. Ditiru Roma Irama, ya kan. Nyanyi terus ya.
Iku cerita, mukjizatnya masih banyak sekali. Makanya kalau nanti ngundang Ustadz sebelum jauh hari, Ustadz tolong sampaikan mukjizat Nabi. Itu akan membuat orang-orang semakin kuat imannya kepada Rasulullah, semakin cintanya besar kepada Rasulullah. Sekarang ini gara-gara orang nggak terlalu cintanya kepada Rasulullah, nggak terlalu yakin, mudah saja itu menjelekkan Nabi, mudah saja mereka mengakui ada Nabi baru gara-gara itu tadi. Sering-sering kayak mana sifat Rasulullah disampaikan, sifat basariahnya disampaikan. Itu yang penting dari peringatan Nabi, bukan sekedar seremoni kemudian selesai nggak dapat apa-apa. Semoga kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad yang termasuk yang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, termasuk yang disanjung oleh Nabi tadi, diakui sebagai saudaranya Nabi Muhammad. Di hari kiamat bisa berjumpa, bisa berkumpul dan minum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jika ada salah dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.